Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi logika matematika. Sebelumnya kita telah mempelajari pernyataan dan bukan pernyataan, pernyataan majemuk, inverse, converse, dan kontraposisi. Untuk minggu ini kita akan membahas materi penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terlebih dahulu perlu diketahui satu atau beberapa pernyataan yang diketahui bernilai benar dan pernyataan terakhir sebagai konklusi atau kesimpulan. Pernyataan-pernyataan tersebut masing-masing disebut premis, sedangkan kumpulan semua premis disebut sebagai argumen. Contohnya, di sini ada premis 1, jika adik rajin belajar maka naik kelas. Premis kedua, jika adik naik kelas maka ibu senang. Premis ketiga, adik rajin belajar, maka konklusi atau kesimpulannya adalah ibu senang. Kalian ingat-ingat ya, kalau konklusi atau kesimpulan itu adalah pernyataan terakhir. Nah, pernyataan terakhir dari premis 1 dan 2 itu adalah ibu senang, maka konklusi atau kesimpulannya adalah ibu senang. Suatu argumentasi dikatakan sah kalau premis-premisnya bernilai benar, maka konklusinya juga benar. Beberapa pembuktian langsung yang dianggap sah atau valid antara lain modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens. Rumus dari modus ponens yaitu jika premis 1 jika P maka Q, maka premis 2-nya adalah P, kesimpulannya itu adalah Q. Nah, ini adalah rumus dari modus ponens. Untuk contoh dari modus ponens yaitu yang pertama premis 1. Jika ibu pergi makan, untuk contohnya premis ke-1, jika ibu pergi maka adik sedih, di mana ibu pergi ini adalah P, sedangkan adik sedih adalah pernyataan Q. Maka premis kedua adalah ibu pergi, yaitu sebagai pernyataan P. Kesimpulannya adalah Q, berarti kesimpulannya adalah adik sedih, yaitu sebagai Q. Sampai sini paham ya? Yang kedua yaitu adalah modus tollens. Rumus modus tollens yaitu premis 1 jika P maka Q. Premis kedua yaitu adalah negasi dari Q, kesimpulannya adalah negasi dari P. Nah, ini rumus modus tollens. Contohnya yaitu premis 1, jika hari hujan maka premis 1, jika hari hujan maka pejalan kaki berpayung. Nah, hari hujan ini sebagai pernyataan P, pejalan kaki berpayung ini sebagai Q. Maka premis 2, pejalan kaki tidak berpayung, yaitu negasi dari Q. Maka kesimpulannya adalah negasi dari P, yaitu hari tidak hujan. Yang ketiga yaitu silogisme. Rumus dari silogisme yaitu premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, ini rumus dari silogisme. Untuk contoh dari silogisme yaitu misalkan di sini premis 1, jika ayah pergi maka ibu tinggal di rumah. Di mana ayah pergi ini adalah P, ibu tinggal di rumah ini sebagai Q. Maka premis kedua, jika ibu tinggal di rumah maka anak-anak senang. Ibu tinggal di rumah adalah Q. Anak-anak senang ini adalah R. Maka kesimpulannya jika P maka R. Jika ayah pergi maka anak-anak senang, di mana ayah pergi adalah sebagai P dan anak-anak senang itu adalah sebagai R. Sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.